Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya, mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Dan tetap semangat belajarnya walaupun belajarnya masih belajar di rumah. Nah, teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas materi tentang peduli terhadap makhluk hidup, yaitu terdapat pada tema 3 kelas 4 SD maupun MI ya. Lebih tepatnya kita akan membahas tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, jadi pada tumbuh-tumbuhan terdapat beberapa bagian-bagian tubuh yang masing-masing bagian memiliki fungsi yang berbeda-beda. Baik, teman-teman sekalian, langsung saja kita mulai pembahasannya. Nah, di sini akan ditampilkan sebuah pohon atau tumbuhan. Kita bahas dari mulai awal akar ya. Nah, akar merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Tapi untuk beberapa jenis tumbuhan, akar ada juga yang terdapat di atas tanah, bahkan menggantung seperti itu ya. Nah, fungsi akar antara lain adalah sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Nah, jadi jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan tersebut akan mudah dicabut atau tumbuhan tersebut mudah roboh ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Nah, zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa jenis tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpanan cadangan makanan. Nah, ini terdapat pada tumbuh-tumbuhan umbi-umbian seperti itu ya. Contohnya kentang, ubi jalar, dan lain sebagainya. Akar sendiri memiliki dua bagian. Nah, yang pertama adalah rambut akar, ya. Yang kedua adalah tudung akar. Nah, keduanya memiliki fungsi yang berbeda pula. Nah, kalau rambut akar berfungsi sebagai menyerap air dan zat hara yang ada di dalam tanah. Sedangkan tudung akar berada di ujung akar, berfungsi sebagai pelindung akar saat akan menembus tanah. Nah, itu tadi bagian akar ya. Selanjutnya adalah batang. Nah, bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Batang sendiri berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuh-tumbuhan. Pada beberapa tanaman, batang memiliki fungsi lain, yaitu sebagai cadangan makanan, misalnya pada tanaman tebu. Berikutnya adalah daun. Daun memiliki fungsi diantaranya yang pertama sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis atau proses pembuatan makanan terjadi di daun. Makanan yang dihasilkan dari proses tersebut digunakan untuk proses kelangsungan hidup tumbuhan. Air dan cahaya matahari sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Yang kedua,
daun berfungsi sebagai tempat pernafasan. Nah, bagian daun yang bertugas untuk pernafasan adalah mulut daun atau disebut dengan stomata yang terdapat di permukaannya. Daun menggunakan karbon dioksida dari udara dan melepaskan oksigen ke udara. Yang ketiga, daun berfungsi sebagai tempat penguapan. Air yang diserap oleh akar tidak semua digunakan oleh tumbuhan. Air yang tidak digunakan tumbuhan akan dibuang melalui stomata dalam bentuk uap air. Selanjutnya adalah bunga. Bunga secara umum berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang didahului pembuahan. Pada tumbuhan berbunga, pembuahan yang terjadi didahului dengan penyerbukan, yaitu peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Bunga pada tumbuhan memiliki bagian-bagian, yaitu tangkai, kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Setiap bagian bunga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Tangkai bunga berfungsi sebagai penghubung bunga dengan dahan atau penyokong bunga. Kelopak berfungsi sebagai dasar bunga yang umumnya berwarna hijau dan berfungsi menutup bunga pada saat masih kuncup. Mahkota berfungsi sebagai daya tarik. Kemudian benang sari berfungsi sebagai alat kelamin jantan. Dan yang terakhir adalah putik berfungsi sebagai alat kelamin betina. Selanjutnya bagian dari tumbuhan adalah buah. Nah, teman-teman pasti sudah tahu kan fungsi dari buah? Ya, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji serta cadangan makanan buat biji berkecambah. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah sendiri terdiri dari bagian-bagian lagi, yaitu bagian daging buah dan bagian biji. Nah, biasanya bagian yang kita makan adalah bagian daging buah. Nah, itu tadi penjelasan tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan. Nah, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dan semoga videonya dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Untuk itu dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Nah, dapatkan terus video-video terupdate dari kami. Baik, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.